Aku anak perempuan pertama, saat ini aku sudah menikah dan memiliki seorang anak. Aku tinggal bersama orang tuaku. Karena sejak kecil, keluarga kami tidak punya rumah. Kami hidup mengontrak berpindah-pindah. Dulu saat aku masih sekolah, kami mengontrak kamar petakan berdesakan 5 orang karena tidak punya uang. Setelah aku lulus dan bekerja, alhamdulillah kami bisa mengontrak rumah lebih besar. Saat pekerjaanku mulai bagus, ibuku memaksa aku menikah padahal saat itu impianku masih banyak. Kalian paham, bertahun-tahun hidup susah saat langit mulai terlihat cerah malah tiba datang badai. Aku menolak, tapi ibuku marah dan mengeluarkan sumpah, jika aku tidak menikah sekarang, maka aku tidak akan bisa menikah sampai tua. Ucapan itu masih membekas sampai sekarang. Sakit hati, kenapa tidak bisa membiarkan aku memilih jalan hidup sendiri? Setelah menikah, aku masih terikat dengan keluargaku. Dengan perasaan tidak ingin melihat mereka menderita dan kekurangan finansial seperti dulu. Akhirnya, aku memutuskan tinggal dengan keluargaku dengan mengontrak rumah lebih besar. Seiring berjalannya waktu, ibuku selalu uring-uringan. Dia sering mau kabur dari rumah karena merasa tidak bahagia hidup ngontrak. Dengan berbagai tekanan yang ada, akhirnya aku dan suami berinisiatif untuk KPR rumah subsidi, tapi ternyata belum rejeki. Dengan berbagai drama yang ada, akhirnya aku dan suami memutuskan meminjam uang untuk membeli tanah dan membangun rumah sederhana untuk kami tinggal. Setelah rumah kami selesai qadarullah, aku kena PHK. Artinya aku tidak punya penghasilan untuk membayar hutang-hutang. Saat itu, aku mulai memutar otak agar bisa punya penghasilan. Mengandalkan hobiku sebelumnya, aku mulai live streaming berjualan tanaman hias di Shopee. Awal memulai tidak ada viewer sama sekali. Aku optimis namanya juga permulaan. Beberapa hari berlalu masih tetap sama. Dan aku mendapatkan respon tidak baik dari ibuku. Dia marah-marah dan berkata, percuma live gak akan ada yang beli. Saat itu semangatku hampir patah, tapi aku teguh pendirian. Akhirnya optimisme itu membuahkan. Live-ku mulai ramai dan jualanku laris. Bermodalkan 300.000 aku bisa menjalankan usaha tanaman hiasku. Niatku tetap lillahi ta'ala, aku ingin mencukupi keluargaku. Dulu adikku belum bekerja, dan semua kebutuhan aku tutupi. Memang bapakku bekerja, tapi gaji buruh bangunan tidak besar. Aku selalu merasa bahagia meskipun dengan drama ibuku yang bermacam-macam. Tapi tadi, aku sakit hati ketika beberes ibuku cerita kalau dia diberi uang oleh adikku. Singkat cerita, ibuku menyindir dengan mengatakan, anak tuh beda-beda, ada yang perhatian, ada yang cuek. Dede mah mau lebaran nanyain, udah beli baju belum? Ini mah bahasa aja nggak ada. Dede mah semoga nanti setelah menikah nggak berubah. Sontak aku bilang, udah nikah mah beda lagi, banyak kebutuhan, belum buat makan, belum buat anak. Tiba-tiba aku emosi, kalimat seperti ini sering diucapkan, seolah-olah membandingkan aku dengan kedua adikku. Kenapa pengorbananku selama ini tidak ada bekasnya? Padahal ku pikir kurang apa, dari dulu aku selalu mengutamakan kebutuhan keluarga, sampai merawat diri saja aku lewatkan. Padahal kebutuhan sehari-hari aku cukupi, belanja untuk makan, bayar listrik, jajan, jalan-jalan aku tidak pernah perhitungan. Kalau dihitung habis berapa sebulan, uang suamiku habis buat bayar hutang, dan aku jualan untuk kebutuhan. Tapi, dengan ucapan ibuku berulang yang tidak menganggap pengorbananku selama ini, aku sakit sekali. Aku membela diri, karena aku juga selama ini merasa sudah memberikan yang terbaik untuk ibu. Meskipun tidak langsung berbentuk uang, tapi mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Apa itu kurang cukup? Aku tidak pernah mengungkit pemberianku, tapi tadi aku ungkapkan semua yang menjadi beban di hati. Selama ini aku lelah, ada paku yang menancap setiap kali ibuku berucap paku itu semakin dalam. Apa aku salah membela diri? Ibu sampai bilang aku dajjal, sifatku seperti dajjal. Tapi, kalau aku diam pedih, hatiku semakin mengganjal, aku juga ingin membela diri. Tapi pembelaanku malah dikira melawan dan tidak paham agama.